Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 15 lebih 55 menit guys. Masih di hari yang sama ya, melanjutkan informasi tadi pagi di tanggal 4 Desember 2022 guys, di hari Minggu. Dan kita langsung saja ya menuju ke coin market cap, di mana untuk global crypto market cap hari ini masih turun ya secara global ya. Penurunannya di 0,14%. Begitu juga dengan Bitcoin masih sideways guys, dengan 24 jam pergerakannya masih minus ya di 0,49%. Ethereum juga masih turun di 1,94%, BNB juga masih turun di 0,48%. Dan secara keseluruhan ya, rata-rata untuk pergerakan harga dari altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin, sehingga bisa dipastikan hampir semuanya ini sedang sideways guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk perkembangan harga Bitcoin ya, sesuai yang ada di grafik, ini menunjukkan bullish yang cukup lumayan ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ini pergerakannya naik seperti yang tadi saya bilang ya di pagi hari tadi, karena pergantian candlenya ini hijau langsung, dan target berikutnya harusnya menuju ke area ungu ini dan mencoba retest kembali untuk MA200 ini guys. Dan kita doakan aja semoga MA200 ini tertembus dan valid guys, yang artinya akan menuju ke titik support berikutnya, bisa ke harga sekitar 19.800 atau bisa ke 20.000 guys. Kita doakan aja ya. Nah, di sini ada yang cukup unik guys. Kalau kalian lihat Coinbase ini kenaikannya tiba-tiba ngepam tinggi guys. Tadi sempat menyentuh sekitar 20-an% dan sekarang lagi koreksi dikit ya, tapi tekanan belinya masih kuat sehingga saat pergantian candle pada 4 jam terakhir masih menunjukkan kenaikannya guys. Kemudian apa ya yang menyebabkan token BRAS atau koin BRAS ini naik signifikan? Kalau kita lihat ya dari akun resmi Twitternya ya, dimana untuk white paper yang 2.0 itu sudah launching dan kita sudah bahas kemarin ya. Kemudian untuk informasi terbaru sekitar 3 jam yang lalu ya, di sini diinformasikan bahwa Bitget Exchange ini akan segera rilis, dan untuk pengumumannya nanti akan diinformasikan dalam waktu dekat ini guys. Dan juga untuk perilisan Paybrace guys. Nah, ini keren banget ya, suatu platform yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Brace Coin ini guys. Itu merupakan salah satu ya atau beberapa sebab kenapa Coinbase naiknya cukup signifikan ini ya. Dan kita nanti akan coba update lagi apakah benar gara-gara itu atau bukan ya, atau ada sentimen yang lain, kita akan nanti update. Dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama, datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa akankah Grayscale ini menjadi FTX berikutnya guys. Jadi Grayscale ini telah berjuang untuk kebaikan ya atas nama semua orang di cryptocurrency. Dan pada 18 November, Grayscale sebagai manajer aset yang menjalankan Bitcoin terbesar ya di dunia, merilis pernyataan yang merinci keamanan produk aset digitalnya dan menegaskan bahwa ia tidak akan membagikan bukti cadangannya kepada pelanggan guys. Jadi karena peristiwa baru-baru ini dapat dipahami ya bahwa investor bertanya lebih dalam ya tentang investasi kripto mereka, dan pernyataan itu dimulai yang cukup meremehkan setelah ledakan FTX dan menyelidikan tentang kepemimpinan Sam Bankman-Fried yang dipertanyakan. Dan dalam waktu singkat, pertanyaan di bibir setiap orang menjadi jelas, akankah Grayscale menjadi yang berikutnya? Jawabannya adalah tidak mungkin. Dan itu sebagian besar karena orang-orang di atas atau orang-orang yang membuat Grayscale seperti itu tampaknya lebih kompeten ya daripada Sam Bankman-Fried. Oke, mari kita lihat faktanya guys. Jadi memang benar ya, dan mungkin tidak dapat disangkal bahwa industri kripto akan melakukan penyelaman lagi jika Grayscale tidak memperbaiki neracanya. Ruang tidak mampu lagi mengalami crash dan tidak begitu cepat ya setelah FTX, dan bukan pemain kunci seperti itu. Grayscale mengawasi lebih dari 10 miliar dolar dalam bentuk BTC atau Bitcoin ya, serta Ethereum dan aset lainnya, serta merupakan penghasil pendapatan terbesar perusahaan induknya. Perusahaan induk Grayscale yang sama yang memiliki perusahaan perdagangan Genesis dan juga perusahaan pertambangan Foundry serta aplikasi investasi kripto Luno dan juga outlet media Coindesk. Antara lain adalah Digital Currency Group yang pendiri dan CEO-nya yaitu Barry Silbert membagikan catatan kepada pemegang saham DCG pada 23 November. Menangani semua kebisingan di sekitar perusahaan, dan dia mengindikasikan bahwa terlepas dari apa yang disebut musim dingin kripto, perusahaan berada di jalur yang tepat untuk mencapai pendapatan 800 juta dolar dan entitas terpisahnya beroperasi seperti biasa. Kami telah melewati winter kripto ini sebelumnya, dan catatan CEO berbunyi,
Dan sementara yang ini mungkin terasa lebih parah ya, secara kolektif kita akan keluar dengan lebih kuat. Silbert adalah penginjil Bitcoin awal dan penggemar cryptocurrency sejati. Tapi tidak seperti Sam Bankman-Fried, dia memiliki pengalaman selama 28 tahun. Sebelum dia menemukan kripto, dia pernah menjadi bankir investasi di New York dan menjadi CEO platform perdagangan saham Second Market yang dia jual ke Nasdaq pada tahun 2015. Dengan kata lain, ini bukan rodeo pertamanya. Silbert bersama dengan kepemimpinan Grayscale sendiri juga telah melakukan pertarungan paralel dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC setelah regulator menolak permohonannya untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC andalannya menjadi dana perdagangan pertukaran Bitcoin Spot atau ETF. Yang pertama di Amerika Serikat. SEC melakukannya atas dasar kegagalan manajer investasi untuk menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran seputar manipulasi pasar dan perlindungan investasi yang buruk, tetapi Anda juga dapat membuat argumen bahwa jika mereka menerima tawaran tersebut, maka cryptocurrency akan memiliki kesempatan dan untuk membuka lebih banyak investasi institusional dan berpotensi menghindari penurunan yang kita alami saat ini, guys. Grayscale kemudian mengajukan petisi ya yang menentang keputusan tersebut ke Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Distrik Columbia dan melanjutkan untuk menuntut pengawas atas apa yang disebutnya sebagai keputusan yang sewenang-wenang, berubah-ubah, dan diskriminatif. Dengan kata lain, bagi siapapun yang peduli dengan masa depan kripto dan percaya pada pentingnya regulator bertindak dengan itikat baik untuk mendorong industri maju, maka Grayscale sedang berjuang keras. Kepanikan yang dipicu oleh orang lain bukanlah alasan yang cukup baik ya untuk menghindari pengaturan keamanan yang kompleks yang telah menjaga keamanan aset investor kami selama bertahun-tahun. Kata pernyataan Grayscale pada 18 November kemarin. Mereka telah membuktikan nilai mereka dan memperkuat reputasi mereka dengan jalur selama 1 dekade. Catatan pertumbuhan yang konsisten ini tidak mungkin berubah dalam waktu dekat. Jadi kesimpulannya Grayscale kemungkinan tidak akan seperti FTX ya. Dan ini tuh sudah dijamin ya oleh pemimpinnya, guys. Ini bagus banget. Dan kita lanjut informasi berikutnya dari You.Today, di mana David Goldstein ini memperpanjang dukungan untuk Dogecoin, guys. Mantan kandidat Kongres, pendiri dan kepala Goldstein Media David Goldstein telah menggunakan Twitter untuk menyampaikan dukungannya terhadap token meme asli yang diluncurkan Doge pada tahun 2013 sebagai lelucon dan parodi atas Bitcoin. Dogecoin dibuat oleh dua insinyur IT, yaitu Billy Markus dan Jackson Palmer. Dukungan Goldstein untuk Doge meningkat. Markus keluar dari tim pengembangan Doge sekitar 7 atau 8 tahun kemarin ya, tetapi tetap menjadi pemberi pengaruh ya untuk kripto karena dia aktif di Twitter dan bersahabat dengan penggemar Doge terbesar Elon Musk, bos Twitter akhir-akhir ini, meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Goldstein menyebut Doge dalam tweetnya setelah mendukungnya sepanjang tahun dan juga tahun lalu, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Dalam tweet sebelumnya, David menulis bahwa dia memegang tas Doge, menunggu koinnya meroket. Namun ini bukan satu-satunya koin meme yang dia dukung. Dalam portofolionya ada juga Shiba Inu, koin anjing terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, dan dia besar di kedua pada koin tersebut, guys. Dogecoin yang terbesar ya, ke-8 dalam daftar 10 besar, saat ini mencapai harga di $0,09, naik 8% selama 7 hari terakhir, guys. Koin meme mulai melonjak kira-kira seminggu yang lalu, naik lebih dari 20% akhir pekan lalu, karena tweet Elon Musk bahwa dia dapat meluncurkan smartphone alternatif jika toko aplikasi Android dan iOS mengeluarkan aplikasi Twitter. Dan rupanya tentara Doge atau Doge Army ini memutuskan bahwa ini akan menjadi kesempatan sempurna ya untuk adopsi global Dogecoin. Namun, Twitter memang memiliki beberapa masalah ya dengan App Store. Dan Elon Musk bertemu langsung dengan CEO Apple, Tim Cook, dan menyelesaikan masalah tersebut. Secara keseluruhan, Dogecoin menambahkan 8% lagi dalam seminggu terakhir ini untuk kenaikannya, guys. Nah, ini keren banget ya. Meskipun Doge ini merupakan koin meme, tapi di balik token tersebut ada orang-orang besar ya. Dan ini menjadi salah satu sebab kenapa Dogecoin ini bullish banget, guys. Informasi berikutnya datang dari cryptoglobe.com. Di sini diinformasikan bahwa peneliti Harvard ini memberitahu bank sentral untuk segera mulai membeli Bitcoin, guys. Nah, ini keren ya. Seorang peneliti ekonomi di Harvard telah menerbitkan kertas kerja baru yang merekomendasikan agar bank sentral di seluruh dunia mulai membeli Bitcoin. Menurut sebuah laporan oleh Politico Matthew Ferranti, kandidat PhD tahun kelima ini di Departemen Ekonomi Harvard, telah menerbitkan kertas kerja baru dengan alasan bahwa bank sentral harus mulai membeli Bitcoin. Makalah tersebut diawasi oleh penasihat Harvard Ferranti dan mantan ekonom IMF Ken Rogoff.
mengklaim bahwa bank sentral akan mendapat manfaat dari memegang sejumlah kecil Bitcoin. Makalah itu mengatakan bahwa negara-negara yang menghadapi sanksi atau potensi sanksi ekonomi harus memiliki lebih banyak Bitcoin sebagai pengganti lindung nilai untuk emas. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Politico, Ferranti menekankan bahwa negara-negara dapat menggunakan kripto untuk menghindari sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya. Namun, dia berpendapat bahwa emas adalah alternatif lindung nilai terbaik dengan mengatakan emas jauh lebih tidak stabil. Ini seperti 5 kali lebih tidak stabil. Ferranti mengatakan kepada Politico bahwa negara-negara akan mendapat manfaat dari memegang kripto selain emas karena kurangnya korelasi antara kedua aset tersebut dan meningkatkan diversifikasi. Dia juga mencatat bahwa negara-negara yang berisiko terkena sanksi cenderung memiliki infrastruktur yang buruk dan oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk dapat memperoleh emas yang cukup untuk melindungi risiko mereka secara memadai. Ini juga cukup menarik khususnya untuk Bitcoin, dan kita tunggu aja nanti apakah akan direalisasikan oleh bank sentral. Kita tunggu aja nanti update-nya. Dan untuk informasi terakhir datang dari newsbitcoin.com. Seperti yang terlihat di sini bahwa penambang Rusia ini telah membeli lebih banyak rig penambangan Bitcoin di kuartal keempat ini guys. Nah ini adalah pertanda yang sangat baik artinya optimisme dari para miner untuk Bitcoin ini mulai meningkat lagi guys. Ini keren. Bitcoin dan seluruh pasar kripto berdarah karena banyak tantangan yang menimpa industri ini. Dari kehancuran Terra dan kenaikan suku bunga terus-menerus hingga ledakan FTX kemarin. Dan pasar belum menikmati tren harga positif selama 10 bulan penuh. Saat para investor menangis karena kehilangan dana investasi, para penambang Bitcoin berjuang untuk tetap bertahan. Akibatnya, harga Bitcoin terus anjlok meski dengan meningkatnya biaya listrik untuk operasi penambang. Namun yang mengejutkan, banyak penambang di Rusia akan membeli rig penambangan yang baru guys. Ini keren banget. Jadi mengapa penambang Rusia ini membeli rig penambangan Bitcoin yang baru guys? Jadi menurut laporan dari Kommersan baru-baru ini, banyak penambang Rusia meraih lebih banyak rig Bitcoin pada kuartal keempat tahun 2022 ini. Dan selain itu, para peneliti menemukan bahwa penjualan rig ASIC atau ASIC ini meroket pada akhir tahun. Dan ini mengejutkan mengingat terus jatuhnya aset kripto di pasar guys. Jadi rig ASIC atau rig ASIC ini merupakan rig atau perangkat keras yang digunakan untuk menambang Bitcoin guys. Jadi kalian jangan bingung Jika dilihat lebih dekat, terlihat jelas bahwa penambang Rusia menikmati biaya listrik yang lebih murah. Selain itu, negara menyediakan listrik yang lebih terjangkau untuk banyak daerah, sehingga memudahkan rumah tangga dan bisnis di tempat tersebut untuk berkembang. Jadi sementara penambang lain di negara-negara dengan biaya tinggi berjuang tekan justru rekan Rusia mereka membuatnya lebih mudah diakses. Alasan lain yang mengumpulkan lebih banyak rig penambangan kripto ASIC adalah karena penawaran peralatan yang murah. Akibatnya, harga ASIC jatuh di dalam negeri dan mendorong banyak penambang untuk mengambil lebih banyak. Lebih banyak alasan yang menyebabkan lonjakan pembelian rig penambangan ini adalah meningkatnya minat dalam penambangan kripto sebagai peluang investasi yang layak. Menurut salah satu pendiri Zaev, yaitu Didar Bekbov, penambangan Bitcoin menjadi menarik karena peluang investasi yang lebih rendah, kemudian sanksi, dan kualifikasi teknologi tinggi dari banyak orang di negara tersebut. Pembelian besar-besaran dimulai setelah Kementerian Keuangan Federasi Rusia atau MIFIN dan Bank Rusia atau BOR setuju untuk mendukung penambangan kripto. Tetapi mereka mengizinkannya di daerah dengan alokasi energi yang lebih banyak, bukan di daerah dengan pasokan energi yang langka. Kedua, regulator Rusia memperkenalkan undang-undang untuk melegalkan penambangan dan penjualan aset yang ditambang di negara tersebut. Rancangan undang-undang ini muncul di Duma negara Rusia, sebuah parlemen yang lebih rendah guys. Selain itu, analis keuangan Vladislav Antoni menyatakan bahwa harga rig penambangan ASIC atau ASIC yang lebih rendah, yang kini mendekati biaya produksi, merupakan dorongan yang baik bagi investor baru. Pendapatan penambangan di Rusia baru-baru ini meningkat bahkan dengan harga Bitcoin yang mencatat rekor terendah dalam 2 tahun ini. Laporan penjualan untuk vendor mining rig. Salah satu distributor rig pertambangan di Rusia yaitu Sikhot. Ini membekukan penjualan lebih banyak pada Oktober dan November ini, dan ini berbeda dari catatan kuartal ketiga mereka guys. Data menunjukkan bahwa penjualan Sikhot pada kuartal pertama hingga kuartal ketiga lebih tinggi dari penjualan 2021 sebesar 65%. Pada Agustus dan Oktober 2022, harga perangkat keras turun hampir 20% dan tetap sama untuk bulan-bulan berikutnya. Alhasil, Sikhot bahkan mencatat kenaikan pembelian rig penambangan sebesar 30% dalam satu kali transaksi dan berbeda dengan rekor awal tahun 2022. Keren
Ini juga menjadi salah satu tanda bahwa optimisme dari para penambang yang sudah mulai bagus ya. Apalagi didukung oleh perangkat ASIC yang sudah mulai murah. Ini keren banget tentunya agar penambangan ataupun hash untuk Bitcoin ini segera meningkat lagi guys. Oke, jadi gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.